Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya Andre di sini Mualaf Prince. Kali ini juga bersama dengan Kodonditan. Ya, di sini kita juga lagi habis ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai banyaknya hujatan-hujatan kepada Islam. Ya, dan saya juga konsultasi dengan Kodonditan. Tanya-tanya ini gimana sih nih? Maksudnya apa sih nih orang-orang ngomong kayak begini-begini? Dan alhamdulillah Kodonditan ini bisa memberi jawaban dari hujatan-hujatan para penghujat ini. Ya. Assalamualaikum Kodonditan. Waalaikumsalam. Ya, ini kan banyak nih lagi. Gua kayak di Speaker's Corner. Banyak banget bignya. Gue tuh nggak bisa serius. Gue pengen serius ya. Gue pengen kayak lagi wawancara gitu. Gak bisa kalau sama dia tuh gue nggak bisa gitu ya. Yes. Ngomong-ngomong rompi keren. Oh keren dong. Pinjam di mana? Gak usah ngomong begitu kenapa sih? Gak usah begitu. Lupa gua. lupa. Makanya gue dieman. Ya, biarin aja. Gimana? Ya. Nah, juga nih sebelum kembali ke Kodonditan, di sini juga ada Bang Glenn dan ada Kang Erik Mualaf Channel, juga ada Ustadz Agus ya, yang kita rame-rame di sini ya. Ini ngapain sih? Muncul aja gua. Lu ngerusak pemandangin. Hah? Udah, ini. Apa antangin? Oke, gini Kodondi. Kan banyak kemarin ini kan habis kejadian ini kebetulan dari kejadian apa? Istilahnya geruduk iya, yang lu menghujat nangkep itu siapa? Candy Candy Susanto. Susanto. Nah itu apa namanya? Udah jadi LP-nya udah jadi. Jadi udah ya kan. Terus ya masih banyak nih yang harus kita PR-nya juga buat teman-teman yang para ini kan. Nah ini kan dia itu kan banyak yang mungkin ya kita nggak tahu ya terpengaruh dari statementnya sih, kita sebut aja Ferguson lah ini. Ya karena memang dia ini kerap kali menghujat. Kerap kali menghujat. Nah, maksudnya begini, ada saya cuma mau tanya dulu sama Kodonditan nih. Pandangan Kodonditan tentang masalah hujatan-hujatan ini nih, banyak selain nanti saya bahas tentang masalah hujatan ini. Kira-kira menurut Kodondit gimana tuh? Ya itu ya. Jadi kalau debat-debat online itu ya nggak bisa dicegah begitu ya. Coba dia berani nggak debat face to face. Ya, satu itu. Kedua, kalau dia berani pada waktu debat face to face, berani nggak dia menghujat seperti di online? Apakah ilmunya dia memang cuma menghujat? Apa itu ajaran gerejanya? Ya, itu jawab sendiri lah ya. Ya, karena realitanya memang kebanyakan, apalagi si Fergudok lagi ngomong-ngomong. Ferguson ini nggak pernah namanya mau muncul. Apalagi dia nunjukin mukanya pun nggak pernah. Banyak tuh penghujat-penghujat. Saya akan sebutkan nama-namanya. Nggak masalah buat saya. Kiamat, ya kan? Kan mereka nama-nama palsu itu kan. Kayak segala macam, ya. Dan mereka itu banyak sekali yang tidak pernah muncul. Berarti kalau begitu kan itu bisa kita sebut tindakan pengecut. Bisa. Bisa. Pengecut kalau begitu. Nongol muka nggak berani. Tapi cuman menghujat di online. Yang ditongolin cuman foto gitu kan. Iya. Ya namanya kan pengecut kalau begitu. Nah. Tapi alhamdulillah teman-teman muslim banyak yang mau menunjukkan gitu loh. Termasuk Bang Zuma juga sekarang kan istilahnya buka cam gitu kan. Nah,
Gini loh, maksudnya saya tuh gini, kenapa tujuan mereka itu, kalau menurut Kodon ini, tujuan mereka untuk menghujat itu, apakah karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Muslim, atau emang sengaja untuk menjatuhkan Islam? Yang jelas yaitu, kalau saya lihat, tindakan-tindakan kayak gitu tuh udah bisa dibilang itu tindakan memfitnah Islam. Memfitnah. Jadi, oke, tindakan kita berdialektika atau berapologetika itu kan harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau caranya begitu, menghujat, menista, menghina, jatuh-jatuhnya kan itu udah masuk ranah hukum. Betul. Bisa dilaporkan. Penistaan. Penistaan. Nah, coba ada contoh videonya nggak? Kalau ada contoh buktinya, videonya, coba tampilin aja. Ya, jadi gini, sebelum ditampilin videonya, jadi ini ada hujatan, ya. Ini cukup mempengaruhi, mungkin kita nggak tahu ya teman-teman Muslim juga, ya kan, arahnya mereka ya. Jadi ini ada video hujatan, dia membaca beberapa hadis, ya, beberapa hadis, lalu dia tambah-tambahkan kalimat-kalimat kurang ajar lah tentang. Itu berarti kan mirip kejadiannya dengan, ingat nggak, Gracia Pelo? Yes. Nah, Gracia Pelo memang dia juga melakukan kegiatan apologetika, membela agamanya. Nggak ada salahnya gitu loh. Tetapi pada waktu dia membacakan tafsir, siapa ya? Ad-Duburi atau jalan lain ya, lupa gua. Tafsir Quran ya. Zainab. Pada waktu dia membacakan, dia pakai nambah-nambahkan kata, apalagi kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor. Sekarang mau dibilang apologetika macam apa gitu, kayak begitu. Tapi umat Islam ada nggak sih yang begitu? Misalkan kayak baca Bible-nya, kita tambah-nambahin. Enggak ya, saya rasa nggak ada. Setahu saya nggak ada loh ya. Nggak ada, memang tidak ada. Kalau ada saya nggak tahu loh ya. Tapi setahu saya nggak ada. Ya, setahu saya, karena saya juga main di TikTok, saya juga main di YouTube segala macam, saya ngelihat, saya nontonin teman-teman Muslim, tidak ada. Nah, selama ini kan saya juga cuma membacakan Bible. Iya. Iya kan? Cuman bacain. Kalau ada yang mau protes ya protes yang bikin Bible gitu. Gitu doang. Nah, gimana cara mereka? Ya kalau misalnya Bible LAI ya protesnya ke LAI gitu. Kalau Bible-nya KJV ya protes yang nerbitin KJV gitu loh. Kan saya cuma bacain. Kalau ada perbedaan antara LAI dan KJV, ya protes ke dua-duanya, kenapa bisa beda gitu. Sesuai dengan data ya, Ko ya. Saya nggak kita gini ya. Istilahnya kita di Yayasan Gerak Mualaf di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, kita dilarang mencaci maki, menghina, menghujat, menista agama mereka dan sesembahan mereka. Betul. Karena kita tahu di ayat Quran Allah Subhanahu wa taala juga sudah melarang. Jangan kamu mencaci maki sesembahan mereka. Betul. Kalau kita mencaci sesembahan mereka, mereka akan mencaci maki sesembahan kita tanpa pengetahuan. Yes. Karena kita nggak mau sesembahan kita dicaci maki, maka kita juga nggak mau mencaci maki sesembahan mereka. Hanya dalam ranah akademis atau ilmiah, ada sumber dokumennya. Cuman bacain doang. Kita nggak boleh menghina sesembahan mereka, apalagi junjungan mereka. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah kemarin si Kenny Santo berserta sudah ditangkap. Kita datang ke sana, walaupun banyak sekali framing kita melakukan persekusi. Kalau persekusi itu kan kita sakiti, kita kita culik. Digebukin nggak? Enggak. Nah, kalau nggak digebukin bukan persekusi dong. Iya, makanya di situ mereka memframing seperti itu. Awal mulanya itu dia pura-pura mualaf, ya kan? Terus saya datangin pertama sendiri, terus kedua juga begitu. Saya datengin juga, ya istilahnya saya sendirian lah, saya nggak ada siapa-siapa segala macam. Saya kasih kesempatan sampai 2 kali itu. Tapi yang ketiga, saya tidak ada maaf. Akhirnya datanglah. Jadi gini nih, sebelum kita mulai ke video hujatan ini ya. Jadi banyak sekali, jadi pada saat dia live menghujat dengan video ini tadi, yang kita rekam, kita screen video ya. Itu banyak sekali umat Islam mau geruduk rumahnya si Candy ini, ya kan? Saya nggak tahu ratusan, nggak tahu ribuan, pokoknya banyak sekali yang sudah ini. Akhirnya saya coba datang sama ketua Gerah Mualaf ya, Ustaz Agus. Saya datang dan situ sudah ngumpul banyak dan kita coba mau negosiasi, jangan dulu semuanya. Coba kita lakukan secara persuasif kepada pelaku nih. Ya alhamdulillah diizinkan masuk oleh orang tuanya, ya kan? Dan didampingi juga akhirnya datang kepolisian dari Polsek Kelapa Gading. Polseknya datang. Udah, terus akhirnya diperiksa di Polsek Kelapa Gading.
dan lalu ada kelanjutannya di Krimsus, lalu masuk di Polda Metro Jaya, lalu masuk ke apa cyber. Di mana letak persekusinya? Gitu loh, karena mereka memframing nggak boleh kayak begitu, jangan kayak gitu umat Islam. Padahal saya udah kasih kesempatan sekali 2 kali. Kurang bijak apa umat Islam? Betul tidak? Nah, sebelum itu ini mohon kita cuma mau nunjukin video, ya. Jadi biar tahu teman-teman Muslim bagaimana mereka melakukan hujatan-hujatan itu, gitu. Bisa diputar nggak kok? Boleh, coba Ri, tampilin Ri. Jadi biar tahu ya. Nanti bisa dibahas, nanti dijawab oleh Kodondi dengan data. Ingat ya, dengan data kita jawab. Coba tampilin Ri. Allah Muhammad berfirman. Suaranya di sini nggak bisa Ri. Ini siapa aja nih? Ini ada. Itu ada Candy-nya tuh. Ada Candy ya. Jadi ada dia nanti juga bicara. Suaranya nggak ada ya? Sabar katanya. Allah Muhammad berfirman. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Kemudian aku masuk menggaulinya, namun ternyata ia telah hamil. Lalu aku lalu datang melaporkan kepada brengsek Muhammad, dan beliau berkata, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Anaknya menjadi budakmu. Dan jika anak itu telah lahir, maka cambuklah ia. Bayangin, dosa waris dalam Islam. Mamanya Jina dinikahin sama cowok lain, anaknya lahir dicambukin jadi budak, brengsek. Bengis. Muhammad bengis. Muhammad bangsa. Rame 81 yang nonton. Habis. Nggak tahu. Ada bengis. Budaknya itu hadis palsu, buatan Oten itu, buatan Oten. Cukup dulu, bro. Panas semua yang di bawah. Kata apa? Brengsek. Suaranya gemak. Nggak apa-apa. Coba sebentar. Udah belum? Ya. Tadi ada kata-kata brengsek. Iya. Ditujukan kepada Nabi kita. Iya, betul. Ada bengis. Ada bangsat. Ya. Itu bahasa kasih emang itu. Itu bahasa kasih. Kasih pasti lemah lembut. Ya, sekarang gini, ini bukan ini ya kok ya, bukan kita membuat apa namanya cari-cari masalah enggak ya? Ini komalnya komal apa? Komal 1%, namanya komal 1%. Ya, terus yang ada di situ siapa aja? Di sini ada si Butan ya, terus ada siapa namanya Candy, ada Khalifa Malik ini yang namanya Ferguson ini, terus ada namanya apa? Ini yang nama Jonathan ini dia pakai palsu, Jonathan Nandar. Hah? Iya, jadi dia palsu, dia Kristen ini. Jadi dia pakai, jadi kayak gitu mereka tuh pakai nama-nama orang-orang Islam untuk memframing gitu. Memang susah ya ajaran apa namanya? Ajaran kasih ya begitu ya. Gue bingung gue. Nah itu jadi di sini mereka melakukan apa namanya tindakan seperti ini ya untuk menghujat intinya untuk menghujat. Pakai nama orang Islam. Ya itu kayak Jonathan Nandar namanya. Padahal bukan Jonathan Nandar itu. Sampai bukan. Kalau ini Handi asli ini yang di bawah nih chatting naikkan aku nih gitu kan. Ini asli dia memang apa namanya yang pengen ini dan yang ngerekam Bang Handi Selebes memang gitu. Oh, yang rekam Bang Handi. Yang rekam Bang Handi Selebes. Nah, di sini yang apa dilihat hujatan-hujatan. Nah, kira-kira dengan hadis itu tadi bisa dibantah nggak kira-kira? Tunggu, sebelum kita bahas hadisnya itu, ini udah selesai belum? Belum. Udah untuk hadis pertama. Nanti ada hadis kedua nih. Oh. Mendingan selesaiin dulu dua-duanya.
Selesai dulu dua-duanya. Iya. Oke, siap. Gini, sorry. Ini kita mau disclaimer dulu biar kita juga nggak masuk delik kok ya. Jadi kita putar video ini bukan maksud kita mau menyebarkan hujatan, bukan. Iya. Jadi kita sebar video ini untuk menyebar video ini untuk memberikan edukasi kepada sesama muslim. Oh, tadinya. Nah, kita ini memberi edukasi bahwa yang dibilang tadi itu adalah kebohongan belaka. Karena kita punya jawabannya dan sebenarnya apa yang ditulis itu bukan begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ini hanya disclaimer bahwa kita di sini ingin memperbaiki supaya umat muslim yang awam ya tidak terpengaruh dengan kebohongan ini. Ya, dan kita juga ingin menyebarkan bahwa ternyata ajaran kasih yang digembar-gemborkan itu tidak seperti itu. Ya. Tapi gini juga, saya juga pengen kasih disclaimer juga ya. Saya pengen ada dari kepolisian juga bisa melihat tuh, ya. Kalau dengan bentuk seperti itu sudah masuk penistaan apa enggak gitu? Oh jelas lah. Harusnya masuk penistaan itu ya. Jelas lah. Undang-undang ITE juga masuk. Tapi yang kedua, saya juga mau memberikan disclaimer, tidak semua orang Kristen seperti itu. Ya, tidak semua orang Kristen. Banyak orang Kristen yang baik-baik. Betul. Tidak seperti itu. Itu hanyalah sekelompok orang, ya, yang memang mungkin dia benci dengan Islam. Terus kemudian ingin memframing Islam, memfitnah Islam, menjelekkan Islam dengan cara di online. Ini kita nggak bilang semua Kristen begitu ya. Betul. Oknum. Jadi kalau saya tadi nanya, ini bahasa kasih, yaitu bahasa kasih khusus untuk kepada mereka yang menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi tolong dipahami juga, keluarga saya juga masih banyak Kristen. Ya, sama, saya juga masih ada. Nah, iya, tapi berarti kan kita tahu bahwa tidak semua Kristen seperti mereka. Ya, dan kebetulan polisi dari Polsek Kelapa Gading, panitnya itu orang Kristen. Dan dia langsung marah kepada si Candy ini, gitu kan. Maksud kamu apa? Kamu mau menghancurkan Kristen? Ya kan? Marah gitu loh. Ya, jadi dia ada kekecewaan dari pelaku ini, kenapa lu harus begini gitu. Itu orang Kristen. Dia mengaku pada saat dia lagi briefing bicara sama kita, saya orang Kristen. Dia bilang. Masih banyak orang Kristen yang baik, tidak berperilaku seperti mereka. Dan masih banyak orang Kristen yang kita bisa hormati. Ya. Masih banyak. Ya. Jadi ini hanyalah oknum nih ya. Ya. Nah, ya kita tunggu aja nanti prosesnya bagaimana lah ya. Ya. Kita berharap orang-orang seperti ini bisa mempertanggungjawabkan mulutnya, ya, di muka hukum, gitu loh. Kita bukan sekarang zamannya main fisik ya. Ya, betul. Kalau ada pelanggaran begini, ada hukum. Ya udah kita serahkan aja kepada hukum, oke? Dan satu lagi disclaimer, satu lagi, bahwa nanti jawaban-jawaban Kodondi ini adalah bukan pembenaran, tapi ini fakta, sesuai dengan data, betul Kodondi ya, ya. Jadi ini adalah fakta, oke? Mau diputar semuanya dulu atau gimana? Kalau saya sih mendingan putar dulu semuanya supaya yang nonton juga tahu konteksnya apa. Iya, coba maaf siapa namanya Bang Aris. Karyanya terus bongkar. Bongkar terus. Audionya. Iya lupa. Propaganda laku, guys ani, guys ada kau tuh retur buy one get one guys ani di Islam. Si Andi gak salah apa-apa. Lahir kudu dicambuk jadi budak. Kelakuan Suni sialan, SS Suni sialan. Ya. Apa salahnya si anak bocil itu? Lahir jadi budak dicambuk. Ini konsep dosa waris ini. Iya. Dosa waris. Mamanya yang berbuat, anaknya yang kena getah. Mamanya yang enak, anaknya yang dicambuk. Itu Andi Celebes bener gak sih? Andi Celebes apa Kristen? Kalau Kristen naikin aja. Tapi udah penuh. Kamu Islam itu. Si celeb-celeb itu Islam. Nah ini Kristen. Muhammad COD budak nih. Ini dia sendiri nih. Si Tuhannya nih COD budak nih. COD budak. Silakan Gurunda. Siap Baginda. Saya jelek semua ini. Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Ya, jadi duburnya ini nggak di gitu ya, nggak dicolok-colok ini duburnya ini kayak Muhammad mencolok-colok dubur.
Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Muhammad brengsek, wah kesempatan nih. Ini dia mau ngambil keuntungan nih. Ya kan, wah ada berita bagus nih, barang bagus. Barang kayaknya bagus nih, ya kan, bisa di-spill. Maka beliau pun berkata, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lah, lihat ini si kurang ajar gak tahu diri, si Muhammad ini. Yang punya budak aja ngebebasin, lah Muhammad datang ngejualin budak yang dibebasin sama pemiliknya. Apa nggak kurang ajar nih orang? Rupanya dia calo budak dia. Calo, nggak masalah gini loh. Rupanya dia calo. Itu kan kalau misalkan yang punya itu nyuruh, lah yang punya aja memerdekakan. Datang si Muhammad, si muka tembok Ka'bah Muhammad ini, budak merdeka dijual lagi sama si brengsek. Iya. Gak punya akal dan gak tahu malu nyari duit kok gini banget. Kayaknya nyari duit susah ya zaman dulu ya, sampai Muhammad nyalo-nyalo gitu. Ini mah sama, lu dikira gini loh bang, budak yang dimerdekakan tuh ibarat gelas aqua yang dipungut sama pemulung. Nah Muhammad pemulungnya gitu. Ada gelas aqua nih, masih ada airnya dibuang sama orang, dipungut sama si Muhammad pemulung, dijual airnya lagi. Kan nggak punya malu ini. Dan apa? Bajingan kan si Muhammad, biadab, orang udah merdeka. Ini ya kalau jadi budaknya itu bete banget pasti sama Muhammad. Baru keluar dari rumah majikannya, merdeka gitu kan. Tahu-tahu datang Muhammad, sini lu, gua jual gitu kan. Brengsek nih orang, udah gua merdeka sama majikan gua, lu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lu jual gua. Semoga lu mati diracun gitu. Nah benar, mati diracun dia. Ini perbuatan si bangsat yang katanya Islam memerdekakan budak, anjing. Islam memerdekakan budak. Gak ada. Capek banget ya di tahun itu jadi perempuan ya. Baru semenit ini budak dibebasin, dijual sama si Muhammad bangsat. Apa ini? Baru semenit keluar deh, baru semenit bebas. Duburnya baru dicolok-colokkan bebas tuh dia. Tiba-tiba datang si Tuhan Muhammad alaihi wasallam berfirman, jangan Tuhan bang, Allah aja, Allah Muhammad. Siapa yang mau beli gitu ya? Gratis. Dijual, anjing. Mat, pendapatmu Mat, diam aja Mat. Di mana baikmu Mat? Pas. Dengarkan airnya umurnya dicolok-colok. Jadi malu. Emangnya di Islam boleh mainin di dubur? Dan di kopi. Boleh. Hapus. Yang penting kan, ini Muhammad kalau hidup. Yang penting asoy. Suka-suka dia lah ya. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, ini udah dipenjara pasal berlapis. Pertama pasal pencurian, ya kan, budak orang dicuri. Kedua perdagangan manusia. Oh iya. Nah ini penjara 10 tahun, 20 tahun dia disodomi dalam penjara. Ya, woi Muhammad, gimana nih ajaran Muhammad ini? Muhammad, Kasus penyair. Aduh, mati kutu Muhammad di sini nih. Semua aibnya terbongkar. aduh, ini Muhammad profit nih. Muhammad dapat untung dia. Untung gratis. Nggak ikut modal, nggak keluar modal, dia untung nih. Lihat ya. Maka Nu'ain bin Abdullah membeli budak tersebut dari beliau seharga 100 dirham. Lalu uang tersebut diserahkan kepadanya Jabir. Amru berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, dia adalah seorang budak Kipti yang meninggal awal tahun dari pemerintahnya Ibnu Jubair. Jadi Muhammad profit ini, ya, untung dia. Bangsat. Ini dalam hati Muhammad bilang, lumayan 100 dirham open BO gitu kan, minum-minum, mabok gitu kan, bisa nih barang keras kita gitu, makan babi. Banget emang ini orang. Moralnya belajar bobrok. dari mana? Bahkan yang tidak ada, udah gitu ada menista juga, dibilang ya kata-kata yang nggak pantas diomongin lah. Itu juga sudah masuk itu. Ini udah kena nih ya? Iya, satu lagi nih yang kayak si Jonathan ini, dia kan
menggunakan logo dan foto orang lain buat ke medsosnya pribadi, itu keuntungan pribadi dia. Ini juga udah ada delik ITE-nya. Jadi udah, jadi orang-orang ini yang salah pasti kena, kayak Khalifa, Candy, Butan ini udah kena semua. Kenapa ya? Karena ini mereka ini dalam satu komal ini semuanya ini mendistribusikan. Sudah ada transmisi WA. Yang punya komal juga bisa kena nggak? Kena, karena dia fasilitator. Kena semua ini. Nah, makanya kan saya beberapa kali juga mengimbau sama umat muslim lain. Kalau ke komal-komal Kristen gak usah dulu naik. Karena nanti malah kita jadi repot sendiri kok. Jadi kita repot sendiri, kenapa? Karena semua yang ada di komal itu, yang ada naik itu akan dipanggil, akan diklarifikasi juga. Anda di situ ngapain? Niatnya ngapain? Itu semua akan ditanya. Makanya saya dari kemarin selalu menghimbau, jangan dulu naik. Jangan dulu naik ke komal-komal Kristen selama proses itu lagi di jalan. Kenapa saya bilang? Karena semua nama-nama ini komalnya pasti sudah ada 1-2 orang tim cyber yang memantau untuk mencari bukti tambahan. Jadi nanti juga kemungkinan besar apabila ini sudah ada yang dipantau oleh tim cyber, nanti kayak waktu Gracia Pelo waktu itu kan polisi yang mengadukan. Jadi polisi mengadakan pengaduan internal bahwa polisi mendapatkan sesuatu di pelanggaran. Nah itu jadi kita tidak perlu melapor, nanti biar tim cyber yang bergerak gitu. Berarti kalau komal ini diproses, semua yang bicara di situ juga akan diproses. Yang bicara iya, yang bicara di sana dan yang di bawah-bawah ini juga nanti akan dilacak siapa yang mendukung, siapa yang karena di bawah-bawah ini juga kan kayak ini Nabi Pedov ini, ya kan. Nah ini juga kan banyak kata-katanya yang mendukung. Itu juga pasti nanti kemungkinan akan pengembangan ke sana juga. Jadi ini memang pasti udah sepaket kok, karena kemarin Candy udah ketangkep, otomatis 2 ini akan dilacak juga pengembangannya kok. Jadi mungkin itu gini, kalau Candy kan pakai nama asli itu ya, Candy ya. Iya. Kalau yang lain pakai nama-nama samaran itu gimana? Enggak, nama palsu. Ya kalau nama palsu ini kan pasti kelihatan ya IP-nya kok. IP-nya dia menggunakan perangkat apa itu kan bisa dilacak kok. Itu bisa dilacak itu. Nanti dari misalnya Khalifah Malik, ini kan Khalifah Malik ya? Iya. Si Ferguson kan. Ferguson ini nanti akan dilacak ini sama tim cyber, dia menggunakan perangkat apa, lokasi di mana, IP address-nya, emailnya semua udah ada di situ. Nanti tinggal di pengembangan kalau deliknya sudah masuk, di gelar perkara masuk semua unsur-unsurnya, akan dicokot satu-satu. Ya. Tapi yang lebih banyak bicaranya yang menggunakan kalimat-kalimat internet itu Khalifah Malik ya? Itu semua ya berarti? Khalifah Malik kan bernarasi membacakan itu hadis itu, dan dia menambahkan hal-hal yang tidak ada di situ. Ini kan hampir sama kayak Gracia Pelo. Gracia Pelo kan dia, walaupun secara konteksnya memang begitu, ya yang masalah Jainab itu kan kok ya. Memang konteksnya seperti itu. Hanya saja dia menambahkan kata-kata yang tidak ada di hadis tersebut. Nah itu makanya kena juga. Gitu. Jadi saran lu sekarang gimana? Muslim jangan masuk ke komal-komal seperti ini. Jangan masuk. Kalaupun mau naik, rekam. Rekam saja, diam, jangan komen apa-apa. Karena kalau namanya di record begini kan, kalau kita nggak muncul di komen di bawah, di mana WA? Di bawah nggak muncul, untuk ngebuka itu susah, ngebuka siapa aja yang nonton. Iya di WA aja di WA. Karena ini di TikTok ini nggak punya fitur seperti YouTube. YouTube kan kalau kita live kerekam. Nah kalau TikTok kan enggak. Siap. Nah jadi salah satunya juga minta bantuan dari semua umat Muslim yang melihat komal-komal seperti ini lagi, tolong di record saja, nggak usah naik. Ya karena ini dari Insya Allah habis ini coba lihat dari 86 baru mulai. Dari 86 penontonnya itu mungkin ada minimal 20% itu Muslim. Gitu. Nah satu sisi, kedua kita jangan meramaikan komalnya lah. Kita jangan ramaikan komalnya. Lebih baik kalau emang nggak ada kerjaan masuk komal Muslim ya kita edukasi, nanya-nanya. Kita kan bisa nambah ilmu, ngaji kan gitu. Udah. Gantian dong. Ya. Lu ngasep nggak? Hah? Lu mau ngasep nggak? Enggak. Kalau ngasep gua situ. Oke, sekarang kita coba jawab ya tuduhan-tuduhan mereka ya. Yang pertama yang hadis pertama dulu kok. Yang apa teman hadis apa tuh? Yang apa? Dicambuk lah iya. Ya. Nih. Ini banyak banget ini. Maaf. Itu lagi, sini. Oke ya, yang pertama kita bahas tadi dia bahas tentang hadis Sahih Muslim nomor 3155 ya. Oke, sebentar. Coba.
Tolong ditampilin apa? Ray. Nah, ini memang di sini narasinya begini ya. Ini di hadis Sahih Muslim nomor 3155, kitab mengenai sumpah. Telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Daud Al-Ataki, telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Zaid dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Maka Nu'ain bin Abdullah membeli budak tersebut dari beliau seharga 100 dirham, lalu uang tersebut diserahkan kepadanya atau Jabir. Amru berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, dia adalah seorang budak Kipti yang meninggal awal tahun dari pemerintahnya Ibnu Zubair. Kalau kita baca terjemahannya, memang di sini ada kata-kata secara dubur. Maksudnya apa secara dubur? Apakah dubur yang dimaksud di terjemahan ini adalah anus? Ntar dulu. Ya, kita harus bisa memahami apa maksud dubur di situ. Nah, kita coba lihat teks aslinya. Teks aslinya di situ adalah apa? Anduburi. Di sini ya, udah saya tandain nih di atas nih. Anduburi ini yang diterjemahkan secara dubur. Anduburi itu apa artinya? Anduburi itu adalah sebuah semacam kayak pelepasan budak yang statusnya budak itu adalah budak yang statusnya adalah mudabar. Mudabar itu artinya budak yang akan bebas nanti pada waktu si tuannya atau pemilik budak itu meninggal, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang dimaksud dengan anduburi diterjemahkan secara dubur, ini artinya budak itu dijual dengan cara dengan tebusan gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi bukan dubur-dubur yang mereka. Ini nggak ada urusan sama anus, ini nggak ada urusan. Kok ngomongin anus? Coba. Itulah kebodohan. Makanya, aduh ya Allah, makanya belajar dulu ya. Nah, cari tahu dulu. Jangan seperti kayak kamu baca biblosmu, jangan ya. Terus apalagi dia nambah-nambahin kalimat-kalimat yang kurang pantas. Itu. Makanya kalau orang nggak ada ilmu dan dia memang sudah punya motivasi untuk menyerang agama lain, ya jatuhnya seperti video tadi. Jadinya begitu. Kelihatan kelihatan ignorannya gitu. Ya. Kelihatan ketidaktahuannya gitu. Nah, itu kalau ditonton sama ahli hadis apa nggak diketawain gitu? Ya. Ditonton sama ustadz-ustadz yang tahu bahasa Arab apa nggak diketawain orang-orang seperti itu? Ya pasti diketawain. Terus ini doif nggak? Nanti dulu. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini tadi kan hadis Sahih Muslim nomor 3155. Iya. Tadi saya menunjukkan di sini ada kata anduburi. Kita lihat di hadis Sahih Muslim aja. Kita nggak usah lari ke hadis yang lain. Iya. Dari hadis Sahih Muslim juga, kita lihat di nomor hadis yang lain. Ada nggak kata anduburi dan diterjemahkan sebagai apa? Kita lihat, bisa nanti ketahuan. Iya. Nih, ini ada sebuah hadis juga, hadis Sahih Muslim, nomor 1663 mengenai kitab zakat. Ya, ini yang secara utuhnya seperti ini. Mungkin tidak terbaca, akan saya tunjukkan lebih besar. Nah, ini kita lihat nih. Di sini juga di dalam bahasa Arabnya ada teks dua kata yang sama dengan tadi di hadis Muslim 3155. Iya. Katanya dalam bahasa Arab itu sama, anduburi. Yang di bawah juga anduburi. Nah, kita lihat terjemahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apa. Oke. Kita lihat. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Laits dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan apa? Tebusan. Duburnya mana? Nggak ada duburnya kan? Di sini apa? Dengan tebusan, maksudnya. Jadi secara dubur itu dengan tebusan sama. Cuman dubur yang diterjemahkan yang di 3155, mungkin dia menerjemahkannya memang masih dengan sebagian bahasa Arab. Iya. Cuman orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab dan nggak tahu konteksnya dan nggak tahu status daripada budak akan ngomongin anus. Iya. Tapi kan nggak masuk di ini kalau kalimatnya secara dubur. Ya sekarang gitu. Gini loh. Mau memerdekakan hamba saya secara dubur. Apa nyambung?
Nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Makanya kita harus cari tahu secara dubur itu apa maksudnya. Ya. Dan ternyata di hadis lain di dalam Sahih Muslim, sama-sama Sahih Muslim, beda nomor disebutnya sini apa? Dengan tebusan. Jadi kalau dengan tebusan apa? Jadi bayar dengan uang gitu loh. Jadi sebenarnya dengan apa? Dengan yang disebut dia tadi, ya, secara tebusan gitu kan maksudnya. Kita lanjutin lagi ya. Saya baca semua aja ya supaya tidak salah paham ya. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada pemilik budak itu, masih adakah hartamu selain budak itu? Orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, siapakah yang mau membeli budak itu daripadaku? Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga 800 dirham yang diserahkannya kepada Rasulullah SAW dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba saya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya, manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri. Bila ada sisanya, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu. Dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu. Dan telah menceritakan kepadaku Yakub bin Ibrahim ad-Dauraki, telah menceritakan kepada kami Ismail yakni Ibnu Ulayyah, dari Ayub, dari Abu Zubair, dan dari Zabir, bahwa seorang laki-laki dari Ansor, yang biasa dipanggil Abu Matskur, memerdekakan hamba saya miliknya yang namanya Yakub dengan tebusan. Sama kan? Sama. Dengan tebusan lagi kan? Ia pun menuturkan hadis yang semakna dengan hadisnya Laid. Berarti kurang lebih ceritanya ini sama dengan yang 3155. Betul. Konteksnya kurang lebih sama. Tetapi Anduburi, yang kata yang di 3155 maupun yang di 1663, sama artinya sebenarnya dengan tebusan. Jadi, kalau dikit-dikit mikirin organ gitu, ya, mikirin anus, berarti otaknya nggak jauh dari anus. Ya, di sini emang begitu. Berarti kan karena dia memang nggak tahu gitu loh. Tapi bahasa Arab itu punya 12 kosakata. 12 juta kosakata. Ya. Bahasa Inggris berapa? 600.000 kurang lebih ya. Bahasa Indonesia berapa? Cuma 200.000. Terus orang-orang yang istilahnya punya kitab dalam terjemahan mau mencoba memahami hadis yang istilahnya terjemahan tapi tidak kenal dengan teks aslinya gitu loh. Karena mungkin orang-orang tadi yang di dalam video itu sudah terbiasa baca kitab terjemahan. Jadi pada waktu ngecek hadis, yang mereka cek atau yang mereka pakai juga cuma terjemahan. Mereka nggak tahu teks aslinya apa, maknanya apa, budak itu kondisinya seperti apa. Budak itu ada yang mudabar, ada yang mukatab. Itu aja beda artinya. Gitulah. Kalau yang mudabar tadi artinya yang di sini yang dibilang anduburi, itu artinya budak itu tuannya masih hidup, terus tuannya ini mau jual, karena dia statusnya disebut sebagai mudabar, artinya dia akan merdeka kalau tuannya sudah mati. Nah ini tuannya belum mati, mau jual. Jadi dengan apa? Dengan tebusan. Ingat ya, ini dengan data ya kok ya. Dengan data ya. Paham ya? Jadi kita bandingkan dengan hadis yang lain, dengan kata yang sama, anduburi, terjemahnya coba cek. Iya. Ketampol nggak? Ketampol nggak? Kalau Erik bilang, Erik Mualaf Channel, tampol bos. Nah, silakan. Duduk lagi. Nah, jadi banyak perspektif yang mungkin orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam ini mengajarkan perbudakan. Tapi ternyata setelah tahu bahwa Islam ini mengajarkan untuk melepaskan perbudakan sampai pada tahun abad 19 ya Pak ya. Abad 19 itu masih ada perbudakan. Sampai apa? Abad 19. Oh iya sampai abad 19. Ini gua keluarin nih Babel gua nih. Iya. Enggak, maksudnya tuh biar gini loh kok. Okay. Biar data kok. Ya kan? Iya. Terus. Jadi Islam ini bukan mengajarkan untuk melakukan perbudakan, tetapi menghilangkan perbudakan dengan cara yang Rasulullah SAW ini ajarkan. Oh iya. Nah, nanti saya jelasin tuh. Pintu-pintu melepaskan budak. Ya. Ada pintu-pintunya. Okay. Ada berapa pintu? Terus. Ya, lanjut. Setelah itu, inilah framing yang mereka lakukan di Qomal ini untuk memperlihatkan bahwa Islam ini mengajarkan perbudakan. Tuh Rasulullah membeli budak, Rasulullah menjual budak. Itu bukan seperti itu. Karena di dalam hadis yang dijelaskan oleh mereka ini,
Ya kan? Ini nih kena tampol kan nih. Itulah, jadi intinya Islam ini mengajarkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga Islam ini dikenal oleh masyarakat umum ini untuk menghilangkan perbudakan. Tetapi mohon maaf nih, yang dilakukan sampai abad 19 itu bukan umat Islam yang melakukan. Sampai ada film yang namanya apa tuh? Slave. Slavery of Slave. 12 years ya. Terus yang pokoknya orang-orang di situ bukan umat Islam, tapi yang melakukan umat sebelah. Iya. Gas. Gua keren apa? Gua sebenarnya pengen ngomong lu tampol bos kayak gitu. Nah, coba. Oke, kita beresin yang tadi hadis kedua ya. Iya. Nanti ini ada datanya juga ya. Yang tadi Erik bilang tuh ada datanya juga ya, kok ya. Ya. Oke, nanti kita akan ke situ ya. Yang kedua, kan disebut-sebut tentang hadis dari Sunan Ad-Daraqutni. Ya. Ya, tentang yang cambuklah ia. Oke. Di situ ada yang mengatakan bahwa di Islam ternyata ada dosa waris. Ibunya yang berbuat dosa, anaknya dicambuk katanya. Kita buktiin. Makanya jangan kebanyakan duduk, geger otak. Ya, tolong. Tampol nggak nih? Oke, lanjut. Tolong tunjukin, tampilin nih. Oke, nah ini adalah kitabnya nih ya. Kebetulan saya punya PDF-nya. Saya belum beli kitab aslinya. Kita lihat. Di dalam klaimnya mereka atau tuduhan mereka mengambil hadis nomor 3574 ya. Saya bacain aja. Saya perbesar di sini ya. Kok habis? Oh, berarti ini harus dilihat. Sebentar ya, saya perbesar ya. Ditutup dulu, Ri. Saya perbesar. Oke, lu ngomong dulu sebentar, saya perbaikin dulu nih supaya pembaca bisa baca ya. Siap. Jadi semuanya ini kita ngeluarkan secara data konkret, ya kan? Makanya kan saya bilang tadi, ya kan? Si Vergu ini sama kawan-kawannya, makanya jangan kebanyakan duduk. Ya, geger otak. Kenapa? Karena otakmu ada di, gua mau sebut lah. Ya, jadi gini. Ini kita bisa menjawab segala macam. Kita bisa. Jadi kenapa? Kalau misalkan kita mengatakan sesuatu ya, selalu kita baca biblos, selalu kita juga mengeluarkan data. Begitu juga Anda ya, berbicara mengenai hadis-hadis yang Anda baca, kita juga baca sesuai dengan data. Dan kita artikan dan kita maknai, kita simpulkan sama-sama. Jadi tidak bisa orang untuk membaca hadis sembarangan yang tidak mengerti. Ya, beda sama Bible, beda. Anda bilang katanya, betul katamu aku adalah guru dan Tuhan. Tuh, Yesus ngaku dirinya Tuhan. Ya, contohnya seperti itu. Nggak taunya, oh itu maksudnya ini. Dari terjemahannya ini. Ya. Tapi di mana letaknya teman-teman Muslim selalu menambahkan kata-kata kotor. Kita membaca Bible terus kita menambahkan kata-kata kotor seperti kalian. Ini biar tahu aja, biar tahu apa tujuannya kalian, apa tujuannya teman-teman yang tukang menghujat ini. Ayo dong, kalau punya akal, ya, ayo kita sama-sama debat, diskusi. Kodondi sudah mempersiapkan apa mau kita kasih tempat, betul ya kok ya? Kita kasih tempat, mau makan kita kasih segala macam supaya bisa ada fasilitas, betul ya? Betul. Kita akan sediakan, kita akomodir, ya pokoknya kita jamin keselamatan. Yang tidak kita jamin adalah kehormatannya. Karena apa? Karena kita pasti memberikan sebuah data konkret. Ya, data konkret. Oke? Sebentar ya. Saya lagi siapin ya. Ya, sambil menunggu. Saya lagi siapin tampolan nih. Gila. Kalimatnya Erik dipakai tampol, bos. Tunjukin Ri. Tampilin Ri. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini adalah hadis Sunan Ad-Daraqutni. Nah, sebentar. Itu kok pengarang kok? Ya, inilah. Kita lihat, tadi yang disampaikan di dalam video itu, ada hadis nomor 3574. Ingat ya? Saya bacain, saya perbesar. 3574 nih.
Abu Ishaq Ismail bin Yunus bin Yasin menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abu Israel menceritakan kepada kami, Abu Razazak menceritakan kepada kami dari Ibnu Zuraij. Ingat ya, Ibnu Zuraij ya. Dari Safwan bin Sulaim, dari Said bin Al-Musayyab, dari salah seorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Ingat nih, konteksnya nih ya. Aku kemudian masuk menggaulinya, namun ternyata ia telah hamil. Aku lalu datang melaporkannya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Anaknya menjadi budakmu, dan jika anak itu telah lahir, maka cambuklah ia. Ini kan ini permasalahan kan? Iya. Saya habisin dulu. Abu Razak berkata, hadis Ibnu Juraij yang diriwayatkan dari Safwan, sebenarnya dia adalah Ibnu Juraij. Dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Safwan bin Sulaim. Yang diolok-olok tadi sama orang-orang di dalam video itu kan di sini kan katanya, tuh ternyata di Islam ada dosa waris. Iya. Ibunya yang berdosa, anaknya dicambuk. Nah, ini kita mau lihat bisa dari beberapa sisi ini. Iya. Pertama, cambuklah iya. Di sini ada kata iya nih ya. Ini kan gue bilang nih, bahasa Indonesia ini kan kata ganti ketiga kan apa sih? Iya, dia gitu kan. Iya. Nya gitu kan. Iya. Iya nih yang di sini yang dicambuk nih siapa? Iya nih anaknya atau ibunya. Bisa buktiin nggak mereka kalau cambuklah iya nih, iya adalah anaknya? Belum tentu bisa. Tapi kita bisa lihat. Di atas ini kita bisa ada sebuah kata. H itu kata ganti untuk siapa? Untuk kata ganti orang apa? Untuk laki atau perempuan? Perempuan, H. Ini ternyata untuk perempuan. Iya. Kalau untuk perempuan berarti siapa yang dicambuk? Ibunya, bukan anaknya gitu loh. Kasihan kan kalau begitu kan? Berarti nggak jadi dosa waris gitu. Ya, ini tolong dipahami bahwa di dalam hadis ini ada kalimat ini dari dianggapnya ini adalah sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Anaknya menjadi budakmu, dan jika anak itu telah lahir maka cambuklah ia. Lihat nih ya. Lihat di sini kalimat setelah cambuklah dia ada kata apa tuh? Ada angka berapa tuh? 808. 808. Ini apa? Nah, nanti tunggu dulu, sabar. Aduh. Sabar ya. Gak sabar gua. Gua nggak sabar. Nah, ini untuk membuktikan perkataan saya bahwa yang dicambuk itu adalah ibunya, saya buktikan dari satu hadis setelah ini. Oke? Nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi yang di Sahih Muslim dari 3155 ke 1663, kalau ini dari 3574 kita baca 3575. Nyambung ya? Coba ya kita baca ya. Oke. Lihat aja 3575. Ishaq bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Zayyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, Ishaq bin Idris menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al-Aslami menceritakan kepada kami dari Safwan bin Sulaim, dari Said bin Al-Musayyab, dari Nadrah bin Abu Nadrah Al-Ghifari bahwa ia pernah menikahi seorang gadis yang mempunyai aib yang disembunyikan, lalu ia mendapatkannya telah hamil. Rasulullah SAW kemudian memisahkan mereka dan memberi wanita itu mahar atas apa yang telah ia halalkan dari kemaluannya. Beliau bersabda, beliau ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jika ia selesai melahirkan, maka laksanakan hukuman cambuk atas dirinya. Ya. Siapa? Ya istrinya. Jika ibu itu kan maksudnya perempuan itu kan. Ya. Selesai melahirkan, maka laksanakan hukuman cambuk atas dirinya. Berarti yang dicambuk siapa? Ibunya. Perempuan itu, bukan anaknya. Paham ya sampai di sini ya? Dia juga selesai melahirkan kan kata kalimatnya. Iya, selesai melahirkan maka laksanakan cambukan, laksanakan hukuman cambuk. Berarti yang dicambuk siapa? Yang melahirkan, bukan yang dilahirkan gitu loh. Sebenarnya kan nggak perlu jenius ya. Paham begini ya? Tapi kalau kita bahas dari bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa coba baca yang 3574 tadi. 3574. Ya, karena di sini cambuklah iya. Di atas itu. Iya. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Aibnya tertutup berarti sudah ada aib kan? Iya. Nah, jadi aibnya ini berarti aibnya siapa? Aibnya perempuan itu kan? Iya. Nah, sekarang kalau dibilang cambuklah iya, iyanya ini siapa? Iya. Ini kekurangan bahasa Indonesia. Iya di sini tidak menunjukkan laki atau perempuan gitu. Nah, yang melanggar hukumnya siapa gitu loh. Kan gampang sebenarnya. Tetapi ini kita bahas, ini kita jelasin ya sampai kita bacain hadisnya nih ya, 2 hadis ini ya.
Kita lihat footnote-nya. Tadi kalau di sini ada 808, tampilin deh. Ini kan 808 nih. Yang 3575 tadi ada 809 nih di sini nih. 809. Kita lihat yang 808. Apa nih? Sanadnya doif. Terus kalau doif gimana? Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 1312 dari Abdur Razak. Ibnu Juraiz adalah perawi mudallis dan ia meriwayatkannya secara an-annah. Nah, kita perlu belajar. Kebetulan ada Ustadz Agus di sini. Yang disebut dengan perawi mudallis itu apa, Ustadz Agus? Boleh bantu nggak, Tad? Ini pakai mic. Pegangin tiga-tiganya. Tiga-tiganya pegang. Digenggam aja. Nah, coba Tad, tolong jelasin perawi mudallis itu apa? Ya, mudalis itu orang yang sering melakukan tadlis dalam menyampaikan hadis. Ya kan? Tadlis itu apa tadi? Tadlis itu adalah perbuatan menyembunyikan aib atau cacat, menyembunyikan aib pada suatu sanad hadis. Dan menampakkan bahwa sanadnya itu bagus dengan bentuk kalimat yang membuat pendengar menyangka bahwa rawi atau periwayat yang melakukan tadlis ini benar-benar mendengar dari gurunya atau syekhnya. Berarti perawi mudallis itu adalah perawi yang menutup-nutupi aib. Iya, supaya bagus. Nah, ini seperti contoh kita kasih misal nih ya. Nah, Anda mendengar nih ya, mendengar di garis bawahi. Anda mendengar Ahmad berkata, saya mendengar Mahmud berkata, saya mendengar Muhammad berkata, saya mendengar Hamad berkata Jakarta banjir kemarin, ya kan? Nah, kalau kita pahami betul bahwa Ahmad, guru, katakanlah guru Anda lah ya, Ahmad, yang ada dalam sanad ini keadaannya doif, maka pada sanad ini ada aib ya atau cacat tadi yang dimaksud. Maka tapi karena beritanya bagus ya kan, ya Jakarta contoh tadi yang dicontohkan ya Jakarta banjir kemarin, maka Anda ingin menceritakannya kepada teman Anda. Hanya saja Anda khawatir teman Anda menolak berita ini karena dia tahu bahwa Ahmad guru Anda pada sanad ini lemah. Maka Anda menutupi cacat hadis ini. Nah, perbuatan rawi atau periwayat yang suka menyembunyikan cacat hadis ini disebut tadlis. Pelakunya dijuluki mudalis. Nah, itu di situ ada kata an-annah. Nah, kalau an-annah ini adalah menyampaikan rawi, menyampaikan hadis maksudnya kepada periwayat atau rawi lain dengan lafaz an. Nah kan ada kata an ya, dari ya. Karena dalam suatu hadis sahih itu ada persyaratannya. Tidak ada tidak hanya an atau dari. Nah, kalau yang dari ini yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari gurunya atau syekhnya. Ini menjadi ilat. Ya, ilat itu kajian usul fikih ya. Kalau kajian usul fikih, apa itu? Kajian usul fikih ya pembahasan mengenai dalil-dalil syarok Al-Quran dan Sunnah. Itu nanti ada pembahasannya sendirilah ya. Makanya nggak gampang lah itu untuk memahami suatu hadis ya. Tadi ini menjadi ilat suatu sanad hadis apabila digunakan oleh seorang rawi atau periwayat yang mudalis. Jadi kaidah riwayat an-anah merupakan aturan atau ukuran yang dijadikan pegangan dalam menyampaikan hadis kepada rawi atau periwayat lain dengan lafaz an. An dari gitu kan, yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari gurunya atau syekhnya. Begitu. Alhamdulillah, sangat jelas ya. Jelas banget. Detail ya. Nah, tapi Ustadz Agus bisa menjawab dengan detail begitu. Habis ini gua tanya dia pasti nggak bisa jawab. Percaya nggak? Kenapa? Nah, saya mau nanya gini nih. Ustadz menjelaskan itu kenapa nggak berani depan kamera, Tad?
Tuh, kan susah jawabnya kan? Karena belum waktunya. Siap. Nanti kaget soalnya kalau pas Kaget. ngelihat ada apa namanya pas ngelihat ini ya kan kaget nanti. Wih, kok dia gitu. Siap. Kita harus maklumi ya. Tapi alhamdulillah tadi keterangan dari Ustadz Agus Udah cukup jelas. bahwa yang namanya perawi mudalis itu perawi yang tertolak nggak, Tat? Ya tertolak. Oke. Sudah doif, mudalis. Nah, Apa namanya? Jadi tidak ada orang yang melakukan tadlis lah ya. ya. Jadi yang menyembunyikan aib gitu. Ya. Nah, Supaya bagus gitu. Nah, sekarang ini kan 3574. Ya, 3575. Kita lihat 3575-nya nih. Di sini ada 809 kan. Lihat di bawahnya. Kurang gede ya tulisannya? Kurang gede nggak? Gedein lagi. Nah, sanatnya apa? Doif dan apa? Mursal. Karena di dalamnya ada perawi bernama Muhammad bin Sinan yang divonis doif. Biografinya telah disebutkan berulang kali. Jadi ngapain kita ngeributin hadis yang doif gitu loh? Ketampol lagi lu semua. Iya. Ya, gitu ya. Jelas. Berarti kalau dari dua hadis yang tadi disampaikan mengenai yang terakhir ini yang mengenai cambuk laiyah, yang dituduh bahwa di Islam juga ada dosa waris, kemudian yang sebelumnya mengenai yang secara dubur sudah jelas. Ya. Kalau nggak jelas nanti bisa dimundurin, ulang lagi gitu ya kalau kurang jelas. Diulang-ulang aja, diulang-ulang. Masih nggak ngerti? Ulang lagi. Oke, sekarang kita lanjut nih. Ya, tadi yang poin dari Erik kan? Ya, tentang perbudakan. Oke. Sekarang gue mau nanya. Islam mengajarkan perbudakan nggak? Tidak. Quran diturunkan sudah ada budak belum? Sudah ada kan? Di Arab aja atau di hampir di semua bangsa-bangsa? Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa sebelum Quran diturunkan sudah ada budak. Ya. Sudah ada perbudakan. Pada saat Quran diturunkan pun, budak-budak itu sudah menjadi kayak apa ya? Hukum positif lah ya di Arab pada waktu itu ya. Juga menjadi sendi-sendi perekonomian buat orang-orang yang punya budak di situ. Gitu ya. Juga berarti gini, artinya kalau ada orang yang artinya melakukan perbuatan tertentu kepada seorang budak, itu bisa dianggap melanggar hukum yang berlaku pada saat itu. Oke, nah sekarang Quran diturunkan, itu tujuannya untuk apa? Untuk apa ya? Untuk melestarikan budak atau untuk menghapuskan budak? Untuk menghapuskan budak. Menghapus perbudakan. Caranya bagaimana menghapus perbudakan? Ada beberapa cara nih ya. Ini ada beberapa yang sudah saya tulis di sini. Yang dibilang tadi ada 4 pintu atau berapa? Ya, ada 4 pintu. Teman-teman bisa cek di layar. Coba kita lihat. Pintu pertama apa? Pintu pertama yaitu lewat hukuman atau kafaroh atau denda. Seseorang yang melakukan suatu dosa tertentu, ada pilihan denda, yaitu membebaskan budak. Misalnya melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Pernah? Belum pernah? Belum. Oh, belum. Lu kalau pernah bebasin budak loh. Tapi kan udah nggak ada budak sekarang kan? Iya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lewat mukatob, yaitu seorang budak harus diberi hak untuk membebaskan dirinya sendiri dengan apa? Angsuran. Di mana uangnya didapat dari 8 asnaf zakat. Yang kedua nih ya. Yang ketiga, lewat sedekah atau tabaru. Seseorang tidak melakukan dosa, tetapi dia ingin mempunyai amal ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah, maka dia pun membebaskan budak miliknya atau membeli budak milik orang lain. Berarti kan memang dia pengen bersodako, gitu kan? Yang keempat apa? Islam menetapkan bahwa semua budak yang dinikahi oleh seorang merdeka, maka anaknya pasti menjadi orang merdeka. Sehingga secara nasab perbudakan akan hilang dengan apa? Sendirinya. Berarti otomatis budak akan hilang. Ya, jadi Islam mengajarkan apa untuk menghilangkan budak, gitu. Betul. Ya, jadi jelas Islam memang ditujukan untuk menghilangkan perbudakan. Ya. Tetapi pada waktu Quran diturunkan, perbudakan itu sudah menjadi sebuah sebuah hukum positif di bangsa Arab. Juga nggak cuma di bangsa Arab, di bangsa-bangsa lain juga begitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau di sejarah agama Kristen atau Nasrani, kapan budak itu hilang? Nah, ini ada sebuah kitab, ya, The Negro Bible.
atau The Slave Bible. Khusus buat para budak. Khusus buat budak kulit hitam. Ya, saya nggak mau ininya lah. Nah, ini ada tahunnya nih. Ini diterbitkan di tahun 1809 apa 1807 gitu kalau nggak salah. Sebentar. Sebentar ya. Di awal abad ke-19 pokoknya. Ya. Ada kok tahunnya nih. Ini. The Slave Bible was published in 1807. Berarti abad awal 19 kan? Berarti di abad ke-19 masih ada perbudakan kan? Betul. Nah, ini Bible kenapa ditujukan khusus untuk budak? Kita lihat. Kenapa? Ini ada kolom, ya. Kolom yang pertama ini nomor, kedua nama-nama kitabnya, ada Genesis, Exodus, Leviticus dan seterusnya. Ini ada jumlah pasal di dalam Bible yang standar. Oke. Jadi kalau Genesis itu punya 50 pasal, di dalam Bible ini yang untuk Slave Bible ini dari 50 pasal tinggal berapa? Tinggal 14. Yang ini 40 tinggal berapa? 2. Yang ini 27 tinggal berapa? 0. Banyak yang 0. Artinya banyak pasal-pasal di dalam Bible yang standar banyak dihilangkan. Ini banyak 0 kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PL. Ini PL. Nih, nanti ada lagi yang ini. Ini saya udah kasih tanda kuning tuh. Ini dari sekian kitab yang ada di dalam Bible yang standar, di sini dikurangin. Bisa di zoom nggak sih? Saya tunjukin ya. Oh, di sini aja. Ya, bisa dilihat. Ini nama-nama kitab, ini jumlah pasal yang ada di dalam Bible yang standar, ini jumlah pasal yang ada di dalam Bible budak ini gitu ya. Lihat, di sini berapa? 31 tinggal 24, 12 ada yang tetap 12, 8 0, 66 tinggal 16, 52 0, 5 0, 48 0, 12 0 dan ini banyak yang 0 tuh. Lihat nih. 9 0, 1 0, 4 0. Banyak yang 0. Di sini juga kita lihat. Ya, pokoknya ginilah. Kita apa pasal-pasal yang ada di dalam Bible standar, kenapa dihilangkan? Berarti kan yang membuat Bible ini tidak mau budak membaca yang dihilangkan. Artinya apa kalau begitu? Berarti kan mereka tidak mau budak-budak itu apa? Tahu. Tujuannya berarti supaya budak-budak itu tidak berontak. Gitu loh. Ini di sini kita bisa lihat sendiri, ya. Masih ada yang dibuat 0. Nah, jadi Bible ini memang ditujukan untuk budak. Namanya aja The Negro Bible atau The Slave Bible. Kumaha, Damang? Dikonfirmasi, yang PL itu info yang pernah kita dapat 90% dihilangkan. Terus PB 50%. Kalau di gini kita lihat aja di sini ya. Ini yang di PB juga banyak yang dikurangin. Jadi nggak cuman di Perjanjian Lama. Di sini ada nih, coba di shoot lagi. Ini ada Matius 28 tetap 28. Markus 16 jadi 0. Ya. Yang Lukas 24 tetap 24. Yang Yohanes 21 tinggal 6. Di sini X Kisah Para Rasul tetap 28. Roma 16 tinggal 2. 1 Korintus 16 tinggal 5. 2 Korintus 13 tinggal 2. Dan seterusnya. Dan juga ada yang dihilangkan tuh sampai 0. Ini di bawah malah berjejer tuh 0 semua tuh. Jadi dari berapa nih? Dari 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, sama Wahyu. 0 semua. Kenapa budak nggak boleh baca Wahyu? Takut stres. Ya. Jadi ini bukan cuma PL aja yang dirubah-rubah, tapi yang PB juga dikurang-kurangin. Khusus untuk budak. Kenapa? Nah, bisa jawab sendirilah gitu ya. Artinya ini kan untuk supaya memelihara budak itu tidak berontak. Betul nggak? Jadi pada saat Islam sudah agama Islam sudah menghilangkan budak, yang ini malah memelihara budak. Ini data loh. Ini data enggak, kita bicara sesuai dengan data. Satu lagi. Budak pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, budak itu adalah properti. Betul nggak, Glenn? Iya. Properti. Ya. Pemilikan. Jadi properti. Jadi kalau properti itu memang bisa dijual, benda. Bisa dipakai gitu. Benda itu. Iya, benda dianggapnya benda gitu loh.
Maka itulah perbudakan itu dihapuskan di dalam Islam. Nah, sekarang kalau di Perjanjian Lama, boleh nggak perbudakan? Boleh, banyak. Nabi Yakub istrinya 4. 2 wanita merdeka, 2 budak daripada 2 wanita merdeka ini. Ya kan? Berarti boleh kan? Itu Nabi padahal. Nabi aja punya istri budak gitu. Sarah juga bukan Sarah siapa? Hagar. Nah, budak. Iya. Dibilangnya begitu, tulisannya teksnya begitu. Nah, berarti Abraham juga punya istri budak. Kumaha? Damang. Salomo. Apalagi Salomo. Salomo istri 700, selirnya 300. Ayo. Gilirnya gimana itu ya? Kalau 1000 berarti 1 orang ketemu Salomo 2 tahun sekali, bisa lebih malah. Ya enggak, kalau digilir 1 hari 3 bisa kok. Itu Grandpa Yesus itu. Tiap hari loh itu. Tiap hari 3. Tiap hari 3. Ya, Gila. Obatnya keren dong. Obatnya keren dong. Itu pakai takut T-Rex ya kok. Nah, jadi maksud saya gini lah. Ya sudah, kalau memang itu perbudakan sudah menjadi budaya manusia pada zaman dahulu, ya sudah. Yang penting kan sekarang sudah nggak ada. Tetapi jangan memframing gitu loh. Jangan memframing bahwa agama tertentu itu memelihara atau memanfaatkan budak gitu loh. Betul. Budak pada waktu itu juga sudah menjadi properti dan juga menjadi sendi-sendi ekonomi bagi suatu bangsa. Nah, jadi kalau sebelum menuduh harusnya baca dulu gitu. Iya. Jadi atau yang belum beli ini beli gitu. Ini bisa dibeli secara umum. Hah? Nggak punya duit? Baca kok judulnya kok. Ya iyalah ini The Negro Bible. The Slave Bible. Slave itu apa? Sudah. Select part of Holy Bible tuh. Ya. Select parts of the Holy Bible for the use of the Negro slaves of the British West India Island. Jadi Bible ini diterbitkan di Amerika Latin. Kira-kira di awal abad ke-19 untuk para budak kulit hitam. Nah, jadi ini kalau di bahasa Indonesia select parts itu bagian-bagian yang dipilih. Yang dipilih. Jadi jelas ya. Udah dijawab sama Kodonditan semuanya. Dan kalau misalkan untuk membahas atau mau menanyakan sesuatu, berpikir dulu, nggak usah ditambah-tambahkan yang enggak. Iya. Nggak usah ditambah-tambahkan si ini begini. Saya juga nambahin tadi sih. Apa? Kumaha, Damang. Nggak begitu, tapi kan itu kan bukan bukan penghujatan atau kata-kata kotor, kan begitu. Pesan juga nih ya buat orang-orang yang tadi di video itu yang menista Nabi, menghujat Nabi, menghina Nabi ya. Pesan saya, kalau mau ngomong depan kamera kayak gua nih, kelihatan mukanya. Ya. Dan ada bukunya yang bisa ditunjukin. Gitu loh. Betul. Pakai data ngomongnya. Bukan di balik foto ngomongnya. Betul. Orang lain lagi. Terus nggak berani. Pakai nama orang lain lagi. Gimana? Kesian. Gak malu disebut pengecut. Iya. Gitu. Apa sebenarnya kalian ini sendiri yang namanya merusak ya orang Kristen itu sendiri. Dan tidak semua orang Kristen setuju dengan tindakan kalian. Betul. Ya. Banyak sekali. Oke, itu aja. Banyak sekali. Oke. Ya mungkin ini menjadi pencerahan buat yang video tadi ya yang menghujat ya. Untuk ya siap-siap aja lah. Siap-siap aja. Insya Allah menjadi cambukan buat kalian. Tampolan buat kalian. Oke? Kira-kira udah cukup kira-kira Kodondi? Ya cukup. Ya kalau satu udah ketangkep, ya mudah-mudahan yang lain bisa. Oh iya tenang. Ini masih berlanjut kok. Saya bicara apa adanya ya. Ini akan berlanjut terus. Ya. Mungkin dia berpikir atau mereka berpikir, Andre dan teman-teman cuman bluffing atau cuman gertak segala macam. Ya kita berharap pihak kepolisian yang kemarin menerima LP kita juga bisa mengembangkan mengembangkan kasus ini gitu ya. Jadi supaya orang-orang yang tadi di dalam video itu semuanya bisa mempertanggungjawabkan bibirnya. Betul. Itu kan bibir semua tuh yang menghina tuh kan. Iya, betul. Gitu aja. Sangat betul. Jadi saya walaupun sangat marah mendengar kata-kata seperti tadi, saya tetap harus jaga emosi. Ya. Jangan sampai saya atau Andre melukai hati saudara-saudara kita yang lain. Betul. Yang tidak tahu menahu masalah itu tadi. Oke? Banyak sekali kok yang nggak suka gitu makanya tadi saya bilang dari pihak polisi dari itu juga yang orang Kristen juga nggak suka juga gitu loh. Oke. Terima kasih supaya menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman Muslim juga.
dan juga menjadi bahan pikiran buat orang-orang yang menghujat tadi. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum. Belum. Jadi bisa semua ngomong begini. Oke. Mending sini aja kan. Enggak, lu udah bentar itu besok. Ngomong apa gua tadi? Ya. Bukan itu juga begini. Ya, hukum tidak buta. Hukum tidak buta. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa sembuh. Jangan kau anggap di balik fotomu, di balik nama-nama palsumu itu kau bisa bersembunyi. Ya, pada akhirnya kebatilan akan kalah oleh kebajikan. Paham? Oke. You can run. Kumaha, Damang? Apa kan? Asik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.